Amsal pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah, ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Saudara-saudara, para penafsir Alkitab tidak mengerti, tidak mengetahui siapa ini Agur. Siapa itu Yake. Bahkan di terjemahan lain, sebenarnya ada nama lain yang disebut di ayat 1 ini. Di terjemahan lama dikatakan kelanjutannya, sabda perumpamaan orang itu kepada Itiel, bahkan kepada Itiel dan Ukal. Kedua orang ini juga tidak diketahui. Selama ini kita mengertinya Amsal Salomo itu yang nulis ya Salomo. Lalu beberapa nama disebutkan di situ jelas. Tetapi siapa ini Agur, siapa Yake, siapa Itiel, siapa Ukal, para penafsir tidak tahu, tidak kenal orang ini. Ditulis di Alkitab, tapi orang tidak kenal siapa mereka. Nah, saudara-saudara, yang jelas bahwa nama Agur ini mencerminkan orang yang mengalami kelelahan, lelah secara fisik, lelah secara mental. Dan ini menggambarkan kehidupan banyak orang dalam dunia ini. Menghadapi corona banyak orang yang kelelahan, mentalnya lelah. Kapan selesainya? Sudah berbulan-bulan, tidak ada habis-habisnya. Sampai orang menyerah dan berkata, ya sudahlah, biar terjadi herd immunity. Jadi orang mau tertular ya silahkan, mau tahan ya silahkan, mau bablas ya silahkan, biarlah tergantung kepada kekebalan tubuh orang itu. Karena sudah lelah, bagaimana mengatasinya. Orang optimis tapi juga sekaligus pesimis terhadap obat yang disediakan atau vaksinasi yang sedang dirancang. Vaksin itu bisa dipakai di awal bulan atau di akhir tahun ini atau di tahun depan, belum ada kejelasan. Jadi orang akhirnya lelah sendiri dan berpikir ya sudahlah, apa yang terjadi, biarin aja. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini juga orang bekerja mati-matian tapi tidak bahagia. Orang melayani habis-habisan tapi nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Nah, ini yang dialami oleh Agur dan ini yang dialami oleh banyak orang sampai hari ini. Fatik itu artinya keadaan di mana tubuh dan jiwa letih lesu, suntuk, penat, lesu, loyo, tidak bergairah, hilang semangat, hilang kemampuan untuk berpikir, kemampuan fisik juga menurun sedemikian rupa. Nah, fatik ini bisa disebabkan oleh karena akumulasi, kumpulan dari terlalu banyak hal dalam hidup ini, seperti terlalu banyak interupsi. Kerja, tahu-tahu ada yang menginterupsi. Kerja, bikin program ini, bikin rencana itu, tiba-tiba di tengah jalan ada saja gangguan. Atau mungkin terlalu banyak tuntutan. Bos ngomel terus, ya keluarga ngomel terus, dituntut ini, dituntut itu, terlalu banyak tuntutan, lalu terlalu banyak ancaman. Kalau saudara diancam itu kan tenaganya habis. Diancam oleh orang lain, mau dipenjarakan lah, mau dituntut lah, mau apalah, itu bikin orang lelah.
Dan akumulasi dari semua ini tanpa jeda, tanpa ada pemulihan, itu akan membuat seseorang mengalami kelelahan secara mental. Saya tidak tahu keadaan kita pada pagi hari ini, tapi saya mau memberikan beberapa tanda orang-orang yang mengalami kelelahan mental. Coba kita lihat, jangan-jangan kita juga lelah hari ini. Tandanya orang yang kelelahan mental itu emosinya tidak stabil. Sehingga seringkali marah, sedih, bahkan tanpa sebab. Nggak ada penyebabnya, tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba sedih, emosinya nggak stabil. Wah, nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, tapi sebentar bisa guyu. Bar Sabtu, Minggu, bar nangis, guyu gitu ya. Kehadiran seseorang bisa menjadi beban yang berat bagi kehidupan kita, bisa membuat kita kesal. Dan ada beban berat menggelayut di hati, rasanya ingin membentak semua orang yang lewat di depan kita. Siapa saja lewat, sikat semua. Nah itu tandanya Anda sedang kelelahan mental. Ada yang suka hari ini marah-marah? Suami diomeli terus, istri diomeli terus, anak-anak diomeli terus, pegawainya diomeli terus. Tandanya Anda ini sedang lelah secara mental. Siapa saja bikin jengkel, orang ngomong muak rasanya. Nah itu emosi Anda sedang tidak stabil. Yang kedua, tubuh terasa lemah dan mudah lelah. Kerja sedikit sudah lelah. Dicoba minum obat, banyak tawaran di televisi, lalu beli, tetap saja lelah. Ya. Wah, karena kamu kurang olahraga, lalu olahraga, lari keliling Klaten. Ada yang keliling Klaten. Tapi tetap saja lelah, saudara. Saat terlalu banyak pikiran, imun tubuh kita cenderung menurun. Jadi jangan kebanyakan mikir, jangan terlalu mikir corona, gitu. Serius, tapi jangan tertekan gara-gara itu. Hati-hati, ikuti protokol kesehatan, tapi jangan diperbudak oleh isu, oleh berita-berita. Yang mati sudah berapa? 150 ribu. 150 ribu di Indonesia. Ya, tapi jangan terlalu diperbudak oleh berita-berita seperti itu, saudara-saudara ya. Karena akibatnya seringkali selera makan menjadi menurun, tidak dapat melakukan suatu kegiatan seproduktif dulu, produktivitasnya berkurang jauh. Oleh karena apa? Tubuh lemah dan seringkali merasa mudah lelah. Yang ketiga, kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Dulu punya hobi, enggak lagi. Cuma diam aja, duduk aja, ngalamun aja. Hobi saja enggak dikerjakan. Biasanya rajin badminton, biasanya rajin mancing, biasanya rajin ngotak-atik motor. Kadang-kadang hobinya itu motornya dipasang, bongkar, pasang, bongkar, pasang, bongkar. Hobinya begitu, tahu-tahu enggak lagi. Orang tanya, kenapa kamu? Males. Yang rasa-rasen itu tandanya mentalmu sedang lemah, saudara-saudara ya. Kemudian kualitas tidur mulai terganggu, mengalami insomnia, reso turu, atau tidur sebentar bangun, tidur sebentar bangun. Saat depresi, otak tidak akan berhenti bekerja, lalu selalu dihantui oleh ketakutan, oleh pikiran negatif, dan rasa tidak tenang. Akibatnya saudara-saudara susah tidur. Adalah orang dulu datang ke saya, Pak, tolong doakan saya. Loh kenapa tante? Saya sudah nggak bisa tidur selama 12 tahun. Lah, 12 tahun nggak tidur. Mosok toh saya bilang gitu. Iya bener kok. Gede-gede ke saya bilang gitu, besar-besar kan. Enggak Pak, memang aku 12 tahun nggak pernah tidur. Dulu yuk, ya mana bisa hidup toh tante? Nyatanya saya hidup. Oh mungkin tidur tapi nggak sadar ya toh. Biasanya kan, wah aku gak bisa tidur, gak tidur piye ngorok-ngorok kan. Tapi katanya memang dia susah tidur, insomnia. Nah kemudian saudara, hari terasa semakin melelahkan, makin membosankan. Hari yang cuma 12 jam itu panjang sekali. Ya. Itu artinya saudara-saudara,
bahwa kita ini memang sedang lemah, lelah secara mental. Hari-hari yang kita lalui itu membuat kita harus memaksa diri untuk mengerjakan sesuatu. Yang dulu itu kita senangi, tapi sekarang kita harus paksa diri untuk melakukannya. Tidak lagi tertarik untuk melakukan untuk sekedar hangout saja. Hangout itu lungo nasi kucingan misalnya gitu, duduk-duduk. Atau duduk-duduk cari kopi, cari wedang ronde segala macam. Tidak lagi mengerjakan hobi. Tidak lagi melakukan hal produktif. Dan waktu itu sekarang rasanya wajar sekali dan kita ingin melupakan segala sesuatu dalam hidup ini. Lalu yang keenam menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, orang ngomong sedikit tersinggung. Mudah menangis bahkan untuk penyebab sederhana. Saudara-saudara, akibat kelelahan mental ini, karir bisa mandek. Orang gak mau kerja lagi, ya, rezekinya seret, dagangannya sepi, jodoh makin jauh, keluarga kacau, sering sial, mudah sakit, dan lain-lain. Nah sejauh ini ada nggak yang punya tanda seperti ini? Coba angkat tangan. Tidak ada ngaku. Ngaku. Malu ya tah. Kalau ditanya kau sehat, kau sakit mental orang. Mentalku sehat toh. Tapi muring-muring. Jadi tukang muring-muring, ngomel-ngomel, ngamuk semua diamuk, anaknya diamuk, siapa di rumah diamuk, tandanya mentalmu sedang lelah. Nah penyebabnya apa saudara-saudara? Kalau ditanya psikolog penyebabnya beda, tapi hari ini kita lihat dari firman Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi itu, ada 3 sebab kenapa si Agur ini tadi kelelahan. Aku lelah Tuhan, kehabisan tenaga. Aku berlelah-lelah ya Allah sampai habis tenagaku. Itu tadi ayat 1. Penyebabnya kenapa saudara-saudara sekalian? Ada 3 hal kenapa orang ini sampai mengalami kelelahan mental seperti itu. Yang pertama karena bodoh. Ayat 2 berkata, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia aku tidak punya. Jadi karena bodoh, makanya semua tanda tadi dialami. Sampai kelelahan betul. Ngomel di hadapan Tuhan. Bukan wadul itu, tapi ngomel betul. Aku lelah ya Tuhan. Aku capek sekali. Sampai habis tenagaku. Memang itu kan kalau orang kelelahan mental itu emosinya tersita, tenaganya tersita, lumpuhlah kehidupannya. Gak bisa apa-apa. Mau kebaktian rasa-rasen, mau bertamu ke tetangga rasa-rasen, mau apa rasa-rasen. Sebab apa? Bodoh. Bodoh itu apa? Coba baca sama-sama, artinya bodoh itu apa? Coba, 3, ya. Bodoh artinya, terus, dungu, terus, aku nak ngomong ya tah, terus, bego, terus, bebal, nah itu saya boleh ngomong itu kan, stupid, sedikit-sedikit tuh stupid. Nah tapi ada bahasa Inggris pakai istilah yang lain, brutish. Brutish itu artinya kasar, kasar banget. Kok kasar mentu yo, ngomongnya kasar, nyamplok orang kasar. Gitu. Ada dong gitu, cekel tangannya, wush. Ada yang istri dicekel suami gitu. Najis. Ada ya? Saya sudah jengkelnya cuma disenggol loh saudara. Senggol tangan sedikit, wush. Itu artinya stupid. Bahkan terjemahan message menarik lagi saudara. Dia berkata, I am more animal than human. Sok ngeluwehi manki. Aku iki ngeluwehi. Ini ngaku orang ini seperti ini. Kenapa aku lelah? Kenapa kehabisan tenaga? Kenapa aku mengalami tekanan mental seperti ini? Kenapa
bermasalah secara mental karena aku ini kasar, aku ini bebal, aku ini dungu, bahkan aku ini lebih hewan daripada manusia. Apa ada atau manusia di bumi ini seperti ini? Ya si Agur ngaku itu loh saudara-saudara. Ditulis di kitab suci. I am more animal than human. Brutish. Kasar sekali. Wah itu tadi, tapi bahasa Indonesia paling mantap ya. Brutish, stupid itu rasanya masih. Kalau orang mau menghaluskan, oh bego gue misalnya gitu. Terus anak-anak sekolah, oh stupid kamu ya gitu. Kelihatannya halus. Nah Indonesia memang, wah itu mantap tenan. Coba ucapkan sekali lagi. Kalau orang gitu itu dasar, gue ikut dasar. Wah itu loh saudara ya. Ya sudah bebal itu. Bebal, brutish, more animal. Nggak ada ya tengah-tengah kita yang begitu toh. Amin. Berarti nggak ada yang lemah mental di sini. Nggak ada yang lelah secara mental. Saudara-saudara, memangnya ada orang di bumi kayak begini? Ternyata ada, si Agur itu. Ciloko tenan orang ini ya. Jenenge Agur. Jangan saudara minta besok anaknya lahir, terus Pak penyerahan anak. Namanya siapa? Agur. Agur Asugian, jangan. Agur Asugian itu ya. Ya. Kalau ada anak-anak datang, nanti cucu kami yang ketiga lahir Januari. Oh, tahu-tahu nanti Kiki misalnya, Pak, nama Agur bagus enggak? Ojo, ngono langsung ya, nah. Oh kayak gini ya modelnya ya. Ya, tak mungkin katanya. Apa melebih-lebihkan? Apa hiperbola? Dia berkata, aku lelah, aku kehabisan tenaga. Karena apa? Karena aku itu tadi ya. Saudara-saudara, yang jelas jika seorang bersikap bodoh seperti ini, brutish itu tadi, lebih hewani daripada manusia, bebal itu tadi, orang itu pasti akan mengalami kelelahan secara mental. Yang kedua, kenapa dia berlelah-lelah? Kenapa mengalami kelemahan secara mental? Itu karena tidak belajar hikmat. Ayat 3a berkata juga tidak kupelajari hikmat. Apa itu hikmat saudara? Wah hikmat wisdom gitu toh. Wisdom itu apa? Ya hikmat. Lah hikmat itu apa? Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, kejadian atau situasi yang kemudian menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi. Oh, itu Pak kalimat itu. Pelan-pelan lagi. Hikmat itu kan seringkali kita ngomong, oh enggak pakai hikmat tuh, pakai hikmat gitu loh. Bapak itu kurang bijak, kurang hikmat. Bijak, hikmat sama kan wisdom. Sofia kalau dalam bahasa Yunaninya itu. Oh enggak bijak itu, harusnya kan bijak. Bijaksana, bijak sini. Itu bijaksana, bijak sini gitu kan. Nah apa itu bijak saudara, apa itu hikmat? Hikmat adalah pengertian, pemahaman yang dalam. Mengenai orang, mengenai situasi, mengenai barang, mengenai kejadian. Saudara paham tentang apa yang dipikirkan tim multimedia ini, tim live streaming? Paham nggak? Apa yang mereka rancang, apa yang mereka pikir? Paham nggak? Enggak. Tapi kalau hasilnya di rumah ada lag-nya, ada maju mundurnya fotonya, ada kedek-deknya gitu, ada suaranya pecah-pecah, komentar kita langsung berkata, jempolnya langsung dibalik. Itu bijak tidak? Berhikmat tidak? Karena apa? Anda tidak tahu apa pergumulan mereka.
Hikmat itu ialah coba pahami pergumulan mereka, ada apa sih kesulitannya. Duduk situ ngotak-atik tadi tolak, saya diem aja di sini ya toh. Kalau misalnya saya tidak pakai hikmat tuh, kok suwi mentoh ngono ya toh. Ayo, jangan mulai. Nah, padahal di situ sedang mupeng gitu kan, ada sedang nyari sinyal mungkin, sedang itu ya sudah dienteni. Tapi orang yang gak pakai hikmat langsung ngopo gitu. Bapak kok di situ kayak patung tuh ya. Kok menang wae dan mulai gitu loh. Lah kan belum tinggal wae. Wes tidak mikir yang di rumah ngenteni mana tuh ya. Wes orang metu-metu ya langsung krang-krang WA ke Koyohong, WA ke Kohedi, WA ke Hani. Kok durung mulai? Ayo yang cepet. Syek, ono gangguan. Nah orang yang gak pakai hikmat, nomor satu ialah nesu, kritik. Opo ku timopo ku ini. Nora iso rusak. Terus apa? Nah dalam gini-gini ini saya beri contoh mereka karena kenapa berapa kali saya beri contoh karena mereka di depan sini jadi saya beri contoh saudara ya. Hikmat ialah mengerti keadaan, mengerti seseorang, mengerti satu situasi sebagaimana aslinya. Sehingga persepsi kita tidak bangun sendiri, tapi berdasarkan keadaan kejadian yang sesungguhnya. Reaksi kita menjadi tepat, penilaian kita menjadi tepat. Nah itulah hikmat. Dalam bahasa Ibrani pakai kata hokma. Hokma itu juga adalah hikmat, hikmat sama itu adalah kemampuan intelektual. Jadi orang disebut berhikmat kalau intelektualnya jalan. Berpikir logika. Berpikir logis. Berpikir pakai matematis. Berpikir yang masuk akal. Itu hikmat. Jadi enggak asal ngomong pokoknya cuap-cuap gitu kan. Cuap-cuap. Ada vokal grup gitu ya, cuap-cuap. Hokma itu ialah intelektualnya diasah. Rajin baca buku, rajin baca Alkitab, terutama ya, baca Alkitab itu menimbulkan hikmat itu. Banyak sekali yang kita bisa gali, walaupun kuno, kelihatannya nggak up to date, kelihatannya itu barang antah berantah nggak tahu dari mana Alkitab itu, beritanya ceritanya kuno. Tapi hikmatnya di situ dalam sekali, saudara. Kalau kita dalami Alkitab, intelektual kita akan bertambah. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan, intelektual kita akan terasah. Orang tanya, Bapak itu ngapain kuliah terus? Wow, ganan punya cucu. Sampai anak-anak pun, salah sopo, si ngongkon kuliah sopo. Kalau menghadapi situasi sulit ya toh. Kemarin saya di EC sama Michelle itu. Sambil dia bawa iwak cupangnya. Chris pas di rumah bawa ikan cupang. Lah saya kan tanya Chris, susu apa? Kok susu? Kebo nyusu gudel. Jadi saya itu kan selama ini penelitiannya S1, S2 itu pakai kualitatif. Opo kualitatif. Nah di S3 saya disuruh profesornya itu kuantitatif. Malah tadinya disuruh pakai metode penelitian pakai itu ya, alat penelitiannya pakai SEM ya, SEM apa meneh atau Prof. Kalau SEM nggak bisa pakai PLS. Apa meneh saya coba belajar, ora iso. Iso belajarnya tapi penelitian saya ternyata nggak kompatibel dengan itu. Akhirnya saya bilang, Prof, saya minta izin pakai SPSS saja. Oh ya sudah nggak apa-apa sana. Memangnya Bapak bisa? Coba. Selama ini penelitiannya apa? Kualitatif. Nah terus ini kuantitatif pakai SPSS bisa. Terus nanti jajal. Wah belajar. Akhirnya kebo nyusu gudel. Tanya yang sudah senior lali. Sarjana-sarjana ekonomi saya tanya ini gimana ngitungnya? Lali. Apalagi SPSS-nya udah ketinggalan zaman. Zaman dahulu SPSS-nya 15, 16, sekarang sudah 25. 24, 25. Wah saya bilang 24, 25 Pak. Lalu akhirnya tanya anak remaja, ya kamu punya, kok Chris baru selesai penelitian juga. Kamu dapat dari mana SPSS? Dari Yaya, dari Cikmon, kalau mana. Terus
aku dikasih diajari. Jadi remaja-remaja saya suruh ke rumah. Ya aku dikasih ya. SPSS dikasih belajar. Ngitungnya piye orang ngerti, belajar di YouTube. Akhirnya kesulitan. Kok aku diwangi kok. Kristo datang ke rumah. Jadi sudah cak-cek corone piye, ngitungnya piye. Wah ini uji validasi, uji heterodiskitas, uji multiple, oh betul ya gitu. Uji apanya segala macam, kok aku diajari saudara. Wah ini jadi, lapor profesornya, Prof, jadi kerjakan sendiri apa kerjakan orang? Kerjakan sendiri minta tolong orang. Oh ya wes bener, ngaku katanya gitu ya, enggak apa-apa wes. Tapi hasilnya gitu, pokoknya hasilnya bagi dia nggak penting, yang penting urutannya sistematis betul, ilmiah betul, nah bagi dia itu udah cukup itu. Wah dia sudah selesai. Nah waktu lagi cak-cek itu piye cara. Lah Michelle kuwi salah sopo, sing ngongkon kuliah meneh sopo. Wis tuwa, nggak tahu diri gitu ya tah. Tapi saudara-saudara mau ngasah intelektual ini supaya jalan terus. Akhirnya selesai juga. Jadi kemarin saya sidang promosi, saya ajak beberapa teman, mau nyaksikan enggak? Mau Pak. Jadi saya share link Zoom-nya, wah mereka lihat saya nonton saya, diadili sama dosen-dosen itu. Dan selesai, besok tanggal 25, wisuda. Saya disuruh ke Jakarta, wedi. Takut corona. Ya sudah Pak, kalau gitu Bapak online saja. Jadi besok 25 rencana online di sini. Kalau ada jemaat yang mau datang silahkan daftar ke Pak Junarka ya, di grup itu aja, di grup. Kalau mau datang nonton jam 10, tanggal 25 minggu depan, jam 10 siang kalau mau lihat pakai Zoom, kita nanti tampilkan di layar. Lalu saya duduk di situ pakai jubah sumuk itu ya. Nah, teman-teman di Jakarta, yang di Jakarta mereka ke kampus, tapi kami yang di daerah, di tempat masing-masing. Nah kami dapat ide, lalu nanti di gereja mungkin beberapa orang, bahkan mungkin Pak Junarka nanti mau bantu yang di rumah, nggak sempat ke gereja, pingin nonton di rumah, nanti pakai Jitsi bisa. Jadi di sini kita pakai Zoom, dari Jakarta pantulkan ke sini, lalu kita nanti nonton bareng-bareng di sini pakai layar besar, kemudian ya kita bisa bersuka cita bersama-sama. Ya karena perjuangan kita, itu bukan perjuangan saya, perjuangan saudara-saudara juga, majelis jemaat, beberapa penatua, itu yang selalu dorong, perhatikan selama saya studi 3 tahun sudah ya, sudah 3 tahun ini, dari 2018 itu. Dan besok tanggal 25, wisuda, selesai. Lego. Kenapa? Supaya ini enggak pikun, udah 60 tahun, enggak diasah itu pikun saudara, jadi kudu moco terus itu. Ada teman saya itu, gelarnya banyak sekali, 7, doktornya 2, doktor, insinyur, MM, MSI, terus apa satunya itu? Banyak sekali. Kok itu sinau terus kenapa tuh Pak? Nah aku rak sinau jadi bodoh. Jadi dengan belajar itu, dengan kuliah aku baca buku. Nah enggak baca buku aku. Nah, enggak baca buku. Wah aku jadi bodoh gitu. Kalau kita nggak belajar, saudara-saudara, kita tidak belajar hikmat, intelektual kita nggak kita asah, maka persepsi kita kepada orang itu tidak sebagaimana orang itu ada, tidak objektif. Penilaian kita terhadap situasi tidak objektif. Aslinya muring-muring, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel. Yang praktis begini, saudara. Minggu lalu adiknya Ibu Yairus itu jual rumah di Semarang. Karena dia bangun rumah di Kediri, lalu yang di Semarang dijual. Kemudian laku. Sudah laku seneng. Wah seneng. Waktunya bayar, ternyata orang itu mau pinjem bank, yang beli itu pinjem bank, di leasing gitu. Ternyata nama sertifikat masih nama perusahaan, belum sempat dibalik nama ke adiknya Bu Yairus itu. Selama ini sudah beli, udah lunas, dulu belinya lunas, tapi belum sempat dibalik nama.
ajukan ke bank berkata sorry, karena masih nama perusahaan, kami tidak bisa beri. Bisa masuk urusan itu muter. Wah, akhirnya angel. Orang itu menyerah. Gak jadi wes. Padahal butuh tenan untuk menyelesaikan pembangunannya di Kediri. Nah, saudara ngalami gitu kira-kira gimana? Mel, nes, mecu, betul ya? Tuhan pipi itu, wes payu loh, pasti ngomel gitu kan? Tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai keinginan kita, tapi karena nggak punya hikmat, nggak ngerti apa yang terjadi di dalam, isinya protes, isinya ngomel, kan begitu aslinya ya. Nah, ya sudah, terus akhirnya punya ide, ibu sama adik-adiknya itu, bukan mereka ngomel, diem. Nah, kemarin belum selesai ceritanya, baru pergi ke pemasaran, ke kantor pemasaran. Kalian bisa bantu enggak? Nanti kalau kamu jualkan laku, pokoknya kami minta harga sekian, lebihnya kamu ambil terserah kamu. Baru seminggu, berapa hari? Berapa jam? Hanya berapa jam? Berapa jam dikasih kabar, laku, lunas, cash. Berapa? Sekian. Lebih mahal daripada yang diminta. Nah kemarin ibu teleponan sama adiknya ke Kediri. Terus ibu tanya, kemarin ketika batal kowe ngomel ora? Ora. Ketika kan nak batal gitu ngomel-ngomel dah. Ini cerita lagi. Dulu ciciknya Ibu Yairus itu pingin dapat rumah dekat kami di Semarang. Rumah kami dulu di Semarang. Lalu dia pingin dekat situ, rumahnya agak jauh dijual. Lalu dia dapat rumah, senang sekali, kasih uang muka. Wah bahagia. Lalu di sana jual rumah, kemudian orang berkata, yang beli itu berkata, Cik, aku beri waktu 2 minggu. 2 minggu saja, harus pindah. Orang opong sudah punya rumah pikirnya. Pindah dalam 2 minggu seneng, gak apa-apa. Tahu-tahu saudara-saudara yang jual rumah itu bilang, Cik, maaf, ini duitmu tak balik no. Lah ngapa? Ora sida dijual. Lu piye tong sudah uang muka, sudah ngomong, wah ngomel, wah datang ngomel lapor. Piye orangnya enggak tanggung jawab, segala macam. Lalu saya berkata, Cik, wis to aja ngomel. Ojo ngomel piye? Itu perak. Maksudnya apa toh? Tuhan sedang sediakan emas. Perak emas apa? Wis to pokoknya itu rumah yang batal itu, yang uang mukanya dikembalikan itu nilainya kualitasnya perak. Nah, nanti kan Tuhan sediakan yang emas. Ya udah. Lalu muter-muter. Jam 10 dapat. Wah, dapat lagi. Wah, langsung bayar, pindah. Sampai hari ini di situ. Setelah itu saudara, tiap kali ketemu saya dolan ke situ dia berkata, bener Rus, ini emas, yang sana kemarin itu perak. Kok bisa, saya berkata. Nah, sini jadi. Seberangnya beli. Seberangnya beli. Sebelahnya beli. Belakangnya beli. Terus mana lagi beli. Jadi satu rumah itu beranak pinak. Sekarang rumahnya dia dan anaknya 15. Cah nom loh, biasanya ikut saya ke sini tuh, anaknya itu. Ini ke sini, datang ke sini segala macam gitu ya. Rumahnya sekarang 15. Dimulai dari satu rumah yang kecil itu, diberkati Tuhan. Nah seringkali kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau ada situasi, ada kejadian, ada peristiwa,
ada perlakuan orang, kita ketemu orang, lalu kita tanpa hikmat menghakimi, mengadili, tanpa pengertian yang dalam, kita langsung bereaksi dan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Akibatnya saudara, kita lelah. Lelah karena diri kita sendiri, karena keinginan kita nggak tercapai, karena kemauan kita enggak menjadi kenyataan. Melalui isinya ngomel, ngamuk, enggak bisa tidur. Makin enggak bisa tidur, makin gendut. Yang ketiga, kenapa si Agur ini tadi mengalami kelelahan secara mental? Yaitu karena tidak mengenal Allah. Ayat 3b berkata, tidak dapat ku kenal yang maha tinggi, yang maha kuasa. Aku bodoh, lebih bodoh daripada hewan. Aku kasar gitu ya. Aku itu tadi betul-betul bego tenan itu ya. Lalu aku enggak punya hikmat dan sekarang aku juga tidak kenal yang maha kuasa. Tidak mengenal yang maha kudus. Kenapa saudara-saudara? Ada dua penyebab. Pertama karena tidak punya hokmah itu tadi, tidak punya intelektual yang baik, maka tidak mengenal Allah dengan benar, tidak tahu apa-apa sama sekali tentang Tuhan. Padahal dia anak Tuhan, tapi nggak kenal Tuhan. Terjemahan dalam bahasa Inggris Today English Version berkata, and I know nothing at all about God. Aku nggak ngerti apa-apa. Know nothing. Sama sekali nggak tahu apa-apa. Maksud ada orang Kristen kayak gitu Pak? Ya ada juga, ngaku Kristen tapi nggak kenal Allah itu sama sekali. Modalnya cuma pokoknya. Agar ditanyai apa? Pokoknya. Wah, semangatnya luar biasa, berapi-api, pelayanan semangat, kebaktian semangat, tapi nggak kenal siapa yang dilayani. Dia hanya melayani dirinya sendiri, modalnya cuma pokoknya gitu. Atau kedua, karena tidak mengerti apa-apa tentang yang Tuhan suka. Terjemahan kontemporeri berkata, dan saya tidak mengerti apa yang Tuhan suka. Ya, terjemahan di 3b itu tadi, aku tidak mengenal atau tidak aku kenal yang maha kudus, itu disebutkan aku tidak mengerti tentang apa yang Tuhan suka. Pokoknya mendidih wae. Ada lagu lama itu kan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku, ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang. Hilanglah susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan, belum pernah ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Wah, diulang-ulangi, kalau nyanyi dulu itu bisa ulangin 6 kali sampai 10 kali. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Lalu mendidihnya ditambahi, ada ngomong, ini mendidih 13 kali. Mendidih, 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 mendidih. Wah, mendidih. Tapi orang ngerti apa yang bikin dia mendidih. Pokoknya mendidih, menyala, berkobar-kobar. Tapi nggak pakai pengertian. Akhirnya frustrasi. Ada loh yang begitu. Wah, murup. Kekristenannya murup. Wah, berapi-api. Persekutuan di mana ikut, ceramah di mana ikut, kebaktian di mana ikut. Mau apa saja dia ikut. Kamu kok ikut terus? Membara Pak di hatiku. Tapi begitu kita korek, kau ngerti nggak apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Wah, orang ngerti, pokoknya mauku apa, maunya Tuhan enggak urusan. Akhirnya lelah. Nah saudara-saudara, bagaimana mengatasi keadaan seperti ini? Ya jangan berbuat seperti itu gitu aja ya toh. Solusinya apa? Ya latih diri yang pertama untuk tidak bersikap bodoh. Jangan menjadi orang bebal,
don't be stupid, don't brutish, jangan menjadi kasar, jangan menjadi orang yang more animal than human. Jangan menjadi orang yang ya sifatnya begitu gitu. Yaitu jalan keluarnya cuma begitu, meletik, maju, naik, bangkit dari keadaan itu. Jadilah orang yang berhikmat, saudara-saudara. Yang kedua, miliki hikmat itu yaitu pengertian, pemahaman yang dalam. Artinya itu pahami kenapa sih kalau begitu. Kenapa orang ini begini? Enggak langsung berkata, lah ngopo itu memang dasar keturunan sopo. Memang koyo ngono kuwi. Padahal orang itu punya pergumulan, orang itu punya perhitungan, orang itu punya masalah, punya latar belakang. Belajar memahami orang itu dari kacamata orang itu, bukan dari kacamata kita. Perspektif kita haruslah berubah, saudara-saudara. Seolah-olah kita masuk di dalam dunianya orang itu. Wah, itu kan butuh waktu untuk belajar seperti itu. Enggak langsung menghakimi, enggak langsung berkata, oh dasar memang keturunannya begitu, gawanan bayi. Tapi mengerti orang itu, mengerti keadaan itu, mengerti situasi itu. Dan milikilah hikmat itu tadi, hokmah, yaitu kemampuan intelektual yang lebih baik lagi. Jadi yang muda-muda sekolah yang baik. Yang tua-tua nggak sempat sekolah lagi tapi bacalah Alkitab yang baik. Kalau nggak sempat baca buku yang lain, paling tidak Alkitab dibaca. Ada loh orang di Semarang, ini kejadian nyata, dia buta huruf, nggak bisa baca babar belas. Tapi penasaran, pingin ngerti Alkitab. Terus sembayang, Tuhan aku pingin baca Alkitab, aku ini buta huruf, tapi pingin baca Alkitab. Saudara percaya apa enggak? Baca Alkitab, wiso tenan. Tak tes, woco pak, woco. Lancar. Terus disuruh baca koran, ora iso. Suruh baca yang lain, tulisan lain, ora iso. Tulisan apa saja enggak bisa. Dia hanya bisa baca Alkitab. Loh lah kok bisa gitu pak? Enggak tahu. Oh ngaku sembayang biar bisa baca Alkitab. Baca Alkitab bisa, baca yang lain enggak bisa. Tetap buta huruf. Jadi hanya huruf Alkitab yang dia bisa. Harusnya kan bisa toh. Ini enggak. Loh mosok gitu toh Pak? Ya aku juga enggak tahu, pokoknya aku taunya cuma bisanya baca Alkitab. Loh kejadian sungguh itu di Semarang itu. Anggota GIA Dr. Cipto yang TPI-nya baru tikung namanya. Jadi kita boleh baca Alkitab, nanti hikmat kita akan bertambah-tambah, saudara. Modal kita itu Alkitab itu hebat sudah itu. Kalaupun saudara enggak, tapi kalau sempat belajarlah sebanyak-banyaknya, walaupun belajar itu melelahkan kata Salomo, tapi belajarlah terus, walaupun enggak sekolah, baca paling enggak. Oh itu ngocone mong WA menulung. Yang ketiga solusinya apa? Kenalilah Allahmu. Kenalilah dia dengan benar. Ya melalui apa? Melalui Alkitab lagi. Jangan beriman itu cuma pokoknya derek gitu. Mati urip, derek, Pak Yairus katanya gitu. Wah ada loh yang gitu. Ada buta huruf jemaat kita. Pokoknya mati urip, derek Pak Yairus. Derek aku tombah. Derek Gusti. Iya derek Gusti melalui Pak Yairus. Pinter juga ternyata gitu ya. Berusaha pula mengerti apa yang Tuhan suka. Nah ini yang paling sulit. Apa yang Tuhan suka. Jangan hanya mendidih itu saudara. Jadi penyebabnya apa? Ya solusinya ya mengatasi itu. Apakah hari ini Anda sedang mengalami kelelahan secara mental? Mungkin 1 atau 2 atau bahkan 3 hal tersebut tadi yang menjadi penyebabnya. Bangkit dari keadaan itu saudara-saudara, kalahkan itu, jadilah orang kuat, jadilah orang yang tegar, jadilah orang yang teguh di dalam Tuhan, tetap produktif, berbuah sampai masa tua.
Alkitab menjamin itu. Orang itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di pelataran rumah Tuhan. Orang itu akan menjadi seperti korma yang sampai masa tuanya tetap hijau, daunnya tetap hijau dan tetap menghasilkan buah. Jangan umur-umur produktif sudah matanya sudah sayur, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetap semangat sampai Tuhan panggil kita tetap berbuah. Amin. Jangan menjadi orang yang kalah, saudara, dalam hidup ini. Tapi sekali lagi jangan cuma jangan cuma mendidih, tapi ada pengertian, ada hokmah, ada hikmat, ada pengenalan akan Tuhan, mengenal rencananya, mengenal isi hatinya. Makin dalam kita ini bersama dengan Dia. Mari berdiri bersama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk nyanyi lagu lama. Oh Juru Selamat, peganglah tanganku. Bimbinganmu itulah yang kuperlukan. Bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan penolong kita. Dialah sandaran kita. Dialah kekuatan kita. Dia yang menjadi sumber segala hikmat bagi kita. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan segala setru. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Berat perjalanan yang aku tempuh Tuhan, berat perjalanan yang aku, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga